Shalom saudara-saudara kekasihku yang berada di dalam rumah. Mari sore hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau dengarkan suara Tuhan pada sore hari ini. Terlebih dahulu kita mau berdoa. Terima kasih Allah. Engkau sungguh baik Tuhan dalam sepanjang minggu ini Yesus. Selama kami hidup, Engkau selalu menopang kami dan Engkau selalu menjaga kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan. Tidak akan ada yang bisa membalas segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami di sini menyembah-Mu, kami di sini memuji-Mu. Kami lakukan Tuhan apa yang kami bisa Tuhan untuk bisa memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami lakukan pada sore hari ini, itu semua menyenangkan hati-Mu Yesus. Terimalah sembah dan puji kami Tuhan. Yes. Mari siapkan hatimu dimanapun kau berada. Mari siapkan hatimu untuk memuji dan menyembah Tuhan pada sore hingga malam hari ini. Mari bersama katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Sebab hanya kekuatanku Tuhan hanya daripada-Mu Yesus. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini. Mari rasakan Tuhan pada siang hari ini. Mari rasakan Tuhan pada malam hari ini. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
sungguh lagi katakan, ku yakin. Yes, kami percaya Tuhan, Kau ada dan hadir di tempat ini Tuhan. Engkau hadir di rumah-rumah kami Yesus. Tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari dengan imanmu katakan dengan lebih lembut lagi. Yes. Kami percaya Tuhan, Kau ada di tempat ini Yesus. Engkau hadir dan melawat kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau beracara bagi kami Yesus. Engkau beracara di setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Allah. Terjadi di sini. Ku yakin. Mari dengan imanmu katakan, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Mari dengan imanmu yang paling dalam katakan, pemulihan terjadi di sini. Mari angkat suaramu, angkat pujian syukurmu. Katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Sebab kami percaya, sebab kami percaya, bukan karena melihat, tapi karena Kau Allah yang sungguh dahsyat. Yesus, Yesus, hatiku bersuka, punyalah seperti Kau. Haleluya. Sebab hanya nama-Mu yang layak ditinggikan. Mari jangan ada yang berdiam diri. Dimanapun kalian berada, katakan haleluya. Katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat baik. Yes. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Yesus, karena Engkau berkenan hadir di tempat ini Tuhan. Engkau berkenan hadir di rumah-rumah kami Yesus. Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang luar biasa Tuhan. Terimalah sembah kami Yesus. Engkau maha hadir. Mari rasakan hadirat Tuhan. Mari rasakan belayan Roh Kudus yang begitu lembut dalam hatimu. Hidupkan jiwaku. Engkau
Kudus di sini. Roh Kudus di sini kau bagiku. Jesus. Naungi Hidupku dan jalanku, kuasa-Mu terjadi bagiku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini kau bagiku. Katakan dengan imanmu bahwa engkau percaya Roh Kudus hadir dan melawat hidupmu. Yes. Kuasa-Mu hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus kau bagiku. Naungi hidup Amin. Kuasa-Mu lebih tinggi lagi, angkat suaramu dan katakan Engkau Maha Hadir. Yes, Roh Kudus di sini kau bagiku. Pimpin hidupku dan jalanku. kuasa-Mu Hidupkan jiwaku. Engkau Maha Hadir, Roh Kudus di sini kau bagiku. Naungi hidupku dan jalanku. Kuasa-Mu terjadi bagiku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Allah kita. Yes, hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Dan kami siap untuk memuji-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari yang di rumah, dimanapun kalian berada, bisa bersama-sama bertepuk tangan. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Katakan, tiada terukur tiada terukur. betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagumkan Engkau, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua Yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari yang percaya nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ku naikkan syukur Buat segala perbuatan dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur tiada terukur. Betapa besar kasih-Mu. sungguhku. Everybody say, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk Yesus, Kaulah segalanya. Amin. melebihi semua Yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya.
seutuhnya ku berikan hati. Yang bersayap dengan lebih sungguh lagi katakan, Yesus kaulah Melebihi semua yang ada padaku. Yesus Kaulah segalanya. seutuhnya ku berikan hatiku. Mari bersama katakan, seutuhnya ku berikan hatiku untuk seutuhnya. Ku berikan hatiku untuk Yesus kaulah. Saya percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan itu nyata dan hadir di tempat ini. Amin. Mari malam hari ini kita lebih semangat lagi dalam memuji Tuhan. Amin. Mari dengan imanmu katakan, Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan kekuatanku. Kaulah anugerah bagiku. Kau Tuhan, Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. Janjimu Janjimu nyata dalamku. ku berserah kepadamu. Haleluya, sebab namamu besar. Dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Ku bersorak Yesus dahsyat, Bersorak Yesus yang Raja mulia. Kau Tuhan perlindunganku, Kau Tuhan katakan Kaulah anugerah bagiku. Yeah, yeah. Oh Kau Tuhan keselamatanku. Ku percaya Kau berkuasa. Sebab janjimu Tuhan nyata atas hidup kami. Janjimu nyata dalam Mari bersama katakan mengabaikan, katakan haleluya. Dahsyat-dahsyat dalam hidupku. Haleluya.
siapkan hati kita mau tenangkan diri kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir di tempat kami Tuhan. Engkau selalu hadir di hidup kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan walau sedetik pun Tuhan. Sekalipun kami melewati lembah yang kelam, sekalipun kami melewati jalan yang begitu panjang Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama kami Yesus. Tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya Yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari nyanyikan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku jatuh Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. terima kasih Tuhan. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya. Segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
memuliakan nama kami. Kau gunung batu kami, Kau kekuatan bagi Kau tempat perlindungan, Kaulah harapan bagi hati. Haleluya, kami menyembah Tuhan, kami muliakan Kau Yesus, kami agungkan Kau. Haleluya, syukur kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan, buat kasih setiamu, buat pertolonganmu yang ajaib. Kami bersyukur, kami berterima kasih, karena Kau hebat, karena Kau ajaib. Nama yang berkuasa, nama Yesus, hanya nama Yesus, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan, nama Yesus, hanya nama Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup lakukan semua yang tak mungkin bagi kami. Tuhan, kami berserah padamu. Rawatlah kami ya Tuhan, jamalah kami ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Di malam hari ini Tuhan, kami boleh datang kembali padamu untuk menaikkan puji-pujian penyembahan bagi-Mu Tuhan. Dan biarlah semua nyanyian pujian, penyembahan dan pengagungan kami ini Tuhan, terdengar oleh-Mu dan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, berbicaralah pada setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah semua firman Tuhan ini yang kami ucapkan, yang hamba-Mu ucapkan, biarlah semua dari isi hati-Mu Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara pada malam hari ini, pada ibadah online tengah minggu. Hari ini kita bersama-sama sudah menaikkan pujian penyembahan, dan sekarang tibalah waktunya kita akan belajar bersama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membacanya dalam Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 60. Kisah Rasul 7 ayat 54 sampai dengan 60. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saudara berada. Ketika anggota Mahkamah Agung itu mendengar semuanya itu, maka tertusuk hati mereka, maka mereka menyambut dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga, serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku."
Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Renungan kita pada malam hari ini saya beri judul atau bertema kuat dalam pergumulan dan kesulitan. Kuat dalam pergumulan dan kesulitan. Siapakah sebenarnya Stefanus di dalam Alkitab? Stefanus adalah satu dari 7 diaken pertama pada gereja mula-mula. Bagaimana pelayanannya di gereja mula-mula? Pelayanannya adalah membantu para rasul di gereja mula-mula, yaitu di Yerusalem. Yaitu untuk mendistribusikan makanan kepada janda-janda Yahudi yang berbahasa Yunani. Ya, pada waktu itu gereja mula-mula sudah diperkirakan beranggotakan 5.000 jemaat. 5.000 jemaat yang datang dan dilayani oleh ke-12 rasul. Dan ketika itu pula ke-12 rasul ini mengalami kesulitan untuk mengatur semuanya. Maka diangkatlah 7 diaken dan salah satunya yang menjadi ketua diaken tersebut atau koordinatornya adalah Stefanus. Ya. Bagaimana akhir hidupnya Stefanus? Di akhir hidupnya Stefanus harus mati dirajam batu oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dipimpin oleh Saulus. Ya, Saulus adalah nama Ibrani dari Rasul Paulus. Dia adalah Saulus muda atau Paulus muda. Ya, Rasul Paulus muda. Apa dampaknya bagi gereja? Stefanus menjadi saksi bahwa pelayanannya dan pembelaan imannya sampai mati. Yaitu sekali Yesus, tetap Yesus. Ada 3 keteladanan dalam hidup Stefanus, bagaimana agar kita kuat dalam pergumulan dan kesulitan hidup. Yang pertama adalah ia menatap ke langit. Ketika Stefanus mengalami masalah, pergumulan dan kesulitan hidup, Stefanus menatap ke langit, memandang ke langit. Dan dia melihat bahwa Allah Bapa di surga. Ya, dia memandang Allah Bapa di surga yang penuh dengan kemuliaan. Stefanus memandang kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Dia melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Sebab itu Stefanus mendapatkan penghargaan yang khusus dari Yesus. Kisah Rasul 7 ayat 55 berkata, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Dalam setiap kehidupan, pergumulan setiap manusia berbeda-beda. Ada orang yang bila mengalami pergumulan, masalah hidup, ya, mereka datang kepada Tuhan. Mereka beribadah dengan lebih giat lagi. Mereka berdoa lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Mereka ingin bersekutu, merindukan persekutuan dengan Tuhan. Lebih-lebih lagi. Ya. Tapi ada orang yang juga dalam menghadapi masalah dan pergumulannya, ia datang kepada Allah lain. Dia tidak datang kepada Tuhan. Tapi mereka datang kepada Allah lain. Dan juga datang kepada paranormal. Orang-orang yang dianggap pinter. Orang yang bisa membaca masa depan. Seperti itu. Ya, ada juga orang yang mengalami masalah dan kesulitan-kesulitan hidup. Mereka bukannya datang kepada Tuhan, tapi ingin bersenang-senang. Mereka bersenang-senang, mencari kesenangan-kesenangan dunia. Ya, semua itu adalah kesenangan yang sementara saja.
Namun kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengasihi Tuhan, kita tetap mencari Tuhan dan semakin dekat dengan Tuhan agar Tuhan menolong kita, agar Tuhan menjamah dan membuka jalan bagi setiap kita. Mengapa Stefanus kuat dalam menghadapi masalah? Stefanus adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Dia dikenal karena kualitas kerohaniannya dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, hikmat, penuh dengan hikmat, penuh dengan kemurahan dan kuasa untuk mengadakan banyak mujizat yang telah dilakukan oleh Stefanus. Tetapi dia harus mati dirajam oleh batu. Dia adalah orang yang pertama memberikan nyawanya bagi Tuhan untuk memberitakan Injil. Dia mati martir bagi Injil. Masalah dan pergumulan apa yang sedang dihadapi oleh Stefanus? Bermula dari perdebatannya dengan jemaat di sinagoga Yahudi. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus mengecam keras orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Sampai akhirnya jemaat sinagoga menghasut beberapa orang untuk menangkap dan menuduh Stefanus mengucap kata-kata hujat terhadap Musa dan Tuhan. Mereka pun melibatkan banyak orang dan tua-tua Yahudi dan ahli-ahli Taurat yang mengakibatkan Stefanus diseret ke mahkamah agama Yahudi. Tetapi Stefanus, dia memilih tidak protes sama Tuhan. Dia tidak kecewa sama Tuhannya. Dia memandang ke langit. Dia memandang ke surga, melihat kemuliaan Bapa, melihat kemuliaan Tuhan. Dan di sana ada Yesus berdiri di sebelah kanannya. Dia sujud menyembah sampai ke tanah. Sampai akhir hidupnya. Dia dirajam batu sampai mati. Masalah apa dan pergumulan apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Entah ekonomi, entah pekerjaan, atau mungkin sakitkah, atau ada hal-hal yang lain yang menimpa hidupmu dan hidup saya. Mari kita kuatkan hati dan pikiran kita untuk melihat dan memandang Yesus sebagai juru selamat kita yang penuh dengan kemuliaan. Mata kita tertuju kepada Tuhan kita, Sang Pencipta kita. Jangan protes sama Tuhan. Jangan mengeluh terus. Jangan sakit hati sama Tuhan. Jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Tuhan tidak akan tinggal diam untuk menolong kita. Tuhan selalu ada di hati kita. Ada dimanapun kita berada. Dan saat kapanpun kita memerlukan Tuhan, panggil nama Dia, serukan nama Tuhan, Dia akan datang dan menolongmu. Yang kedua, keteladanan hidup Stefanus yang bagaimana agar kita kuat dalam pergumulan dan kesulitan. Yang kedua adalah Stefanus menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Kisah Rasul 7 ayat 59, saya bacakan buat saudara-saudaraku. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dalam kondisi yang sangat berat, ia tetap menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan, karena dia yakin bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik untuk dia. Sekalipun Stefanus tidak menuduh dan menyalahkan Bapa di surga. Sekalipun masalah dan pencobaan itu datang silih berganti. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetapkan hati kita untuk menyerahkan kepada pemilik hidup kita, yaitu Tuhan kita, Yesus. Sebab dialah yang tahu apa yang harus dia perbuat.
Kalau kita berserah kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan, sekehendak hati Tuhan pasti digenapi oleh Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 akan saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau kita kuat dalam Tuhan, kita kelak akan mendapat pujian, kemuliaan dan hormat dari Tuhan Yesus. Suatu hari kita akan timbul seperti emas, kata Petrus. Bila kita kuat menghadapi berbagai-bagai masalah dan pencobaan hidup, ya, tetaplah kuat di dalam Tuhan. Tetap setia pada Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun kesulitanmu, tetap serahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana keteladanan hidup Stefanus agar kita kuat dalam pergumulan dan kesulitan. Yang ketiga adalah Stefanus mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya. Kisah Rasul 7 ayat 60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Stefanus tetap mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Walau mereka melempari dengan batu. Sambil berlutut ia berdoa kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Yesus terimalah rohku. Dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Perkataan pengampunan Stefanus ini menyerupai perkataan ketika Yesus akan disalib. Kalau kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah pada kita, bagaimana mungkin Tuhan Yesus dapat mengampuni kita? Stefanus hidupnya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sauluslah yang menjadi sutradara penganiayaan dan pembunuhan Stefanus. Dari kematian Stefanus, dalam Alkitab mencatat, lahirlah Rasul Paulus. Untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, saya menyimpulkan bahwa untuk menjadi kuat dalam pergumulan dan kesulitan, inilah keteladanan Stefanus yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus memandang ke langit, melihat tata Allah Bapa dalam kemuliaannya, bahwa Allah sanggup menolong kita dalam segala perkara, dalam segala pergumulan. Yang kedua, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dialah pemilik hidup kita. Yang ketiga, mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersyukur padamu Tuhan, bila pada malam hari ini kami telah memuji, memuliakan Engkau, kami telah naikkan penyembahan kami padamu Tuhan. Dan biarlah itu semua menyenangkan hatimu dan memuliakan Engkau. Terima kasih juga Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Yang pada malam hari ini Engkau telah mengajar bagi setiap kami untuk terus memandang ke langit, memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Kau ialah Allah yang bertata di surga, karena Engkaulah Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang tak mungkin bagi kami. Kami bawa hidup kami serahkan kepadamu Tuhan.
dalam segala perkara, dalam setiap masalah hidup ini, dalam kesesakan hidup ini Tuhan. Kami mau letakkan di bawah kaki-Mu Bapa. Dan kami mau belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Agar Engkau juga mengampuni kesalahan-kesalahan kami. Terima kasih Bapa di surga, Hamba-Mu berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu di GBI Bethlehem, dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka lakukan dan kerjakan saat ini. Hamba-Mu berdoa dari sini Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberkati mereka dalam hubungan rumah tangganya, pernikahannya, dalam pekerjaannya, dalam setiap pelayanannya, dalam studinya, ataupun masa depannya Tuhan. Kami percaya dan yakin Engkau Allah yang akan menyertai dan Engkau Allah yang akan memberkatinya. Kami serahkan semua kehidupan kami, juga hamba-Mu menyerahkan Bapak Gembala kami, Pak Gideon. Kiranya Tuhan hikmat urapan kuasa surgawi senantiasa melimpah-limpah. Dan Kau tambah-tambahkan lagi urapan kuasa-Mu bagi beliau. Apapun Tuhan yang telah Kau percayakan di dalam kehidupannya. Untuk mengembalakan semua sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Dan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lainnya. Kiranya Tuhan Kau berikan hikmat-Mu. Kau berikan kekuatan. Kau berikan lagi urapan. Begitu juga dengan istri dan anak-anaknya. Kiranya Kau tambah-tambahkan lagi Tuhan bagi setiap mereka kecintaannya, kasihnya kepada Tuhan, kepadamu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati keluarganya Tuhan. Kami serahkan gereja-Mu di tempat ini Tuhan, dalam setiap ibadahnya, walaupun dalam live streaming atau online atau offline, semua Tuhan kami serahkan kepadamu Bapa. Dan biarlah setiap ibadah Engkau sertai dan Engkau berkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ucapan syukur dan doa-doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.